Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Chandra dengan NIM 2205040064 dengan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian tengah semester pada mata kuliah Hukum Islam. Saya ditugaskan untuk membuat konten digital dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, sumber hukum yang pertama yaitu Al-Quran. Ketetapan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ada yang dirinci dan ada yang digaris besar. Ayat ahkam yang rinci pada umumnya berhubungan dengan masalah ibadah, kekeluargaan, dan warisan. Pada bagian ini banyak hukum bersifat ta'abud dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak bertutup peluang bagi akal untuk memahaminya dengan sesuai dengan perubahan zaman. Sedangkan ayat hukum yang bersifat garis besar umumnya berkaitan dengan muamalah seperti perekonomian, ketatanegaraan, undang-undang, dan sebagainya. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah ini hanya berupa kaidah-kaidah umum, bahkan seringkali hanya disebut dengan nilai-nilai agar dapat ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum, ada juga yang berkaitan dengan masalah dakwah, nasihat, tamsil, kisah sejarah, dan lain-lainnya. Ayat yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut jumlahnya banyak sekali, namun kali ini saya menjelaskan dengan secara rinci saja. Berikut hadis. Hadis merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, perintah meladani Rasulullah SAW disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang yang meneladaninya, maka akan mulia pula sikapnya dan perbuatan tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia. Berikut adalah istihad. Istihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya baik dalam Al-Quran maupun hadis, dengan menggunakan akal pikiran sehat dan jernih, serta pedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil istihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga. Istihad dilakukan jika ada sesuatu masalah yang harus diterapkan hukumnya, tetapi tidak dijumpai dalam Al-Quran maupun hadis. Meskipun demikian, istihad tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, tetapi hanya orang-orang yang memenuhi syarat yang boleh beristihad. Soal nomor 2, ruang lingkup kajian yang dipelajari dalam hukum Islam berdasarkan kompilasi hukum Islam menjelaskan dan menekan kepada kasus-kasus yang maraknya sering terjadi sekarang, yaitu seperti perceraian, pernikahan dini, hak asuh, dan lain-lain. Seperti halnya perminangan ialah kegiatan-kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau penjabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Di luar dari kompilasi hukum Islam, saya menambahkan sedikit ruang lingkup yang saya simpulkan selama belajar hukum Islam, yaitu jika dibandingkan hukum Islam bidang muamalah dengan hukum barat yang membedakan antara hukum privat dan hukum dengan hukum publik, maka sama halnya dengan hukum adat di tanah air kita. Namun, hukum Islam tidak membedakan antara hukum perdata dan hukum publik. Hal ini disebabkan karena menurut sistem hukum Islam pada hukum publik ada segi-segi perdatanya, maka dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu. Yang disebutkan adalah bagian-bagiannya saja, seperti misalnya munakahat, wirasah, muamalat dalam arti khusus, jinayat atau ukubat, al-ahkam, as-sultaniyah dengan syiar muksamat. Berikut soal yang terakhir, yaitu dasar hukum atau aturan tentang perkawinan, wakaf, perbankan, zakat yang dikaitkan dengan hukum Islam. Yang pertama itu perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 2 undang-undang ini ditulis bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Sementara dalam pasal 63 menyatakan bahwa yang dimaksud pengadilan dalam undang-undang ini adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam.
Yang kedua itu wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 159. Sebenarnya di Indonesia sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf. Antara lain Peraturan Pemerintahan nomor 28 tahun 1997 itu hanya mengatur tentang wakaf sosial di atas tanah milik seseorang atau badan hukum. Tanah yang diwakafkan dalam peraturan pemerintahan itu dibatasi dengan hanya tanah milik saja, sedangkan hak-hak atas tanah lainnya seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai tidak diatur. Di samping itu benda-benda lain seperti uang, saham, dan lain-lainnya juga belum diatur dalam peraturan pemerintahan. Oleh karena itu pengembangan wakaf di Indonesia cukup tersendat-sendat jika dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf. Ini terdapat beberapa hal baru yang penting. Beberapa di antaranya adalah mengenai masalah nazir, harta benda yang diwakafkan, mauquf bih, dan peruntukan harta benda mauquf alaih, serta perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Berkenan dengan masalah nazir karena dalam undang-undang yang dikelola tidak hanya benda tidak bergerak yang selama ini sudah dilazimkan dan dilaksanakan di Indonesia, tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan lain-lainnya. Maka nazirnya pun dituntut mampu untuk mengelola benda-benda tersebut. Yang ketiga itu perbankan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menguatkan kedudukan hukum Islam seperti pada pasal 1, 6, 7, 8, 11, dan 13. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang dual sistem perbankan konvensional dan syariah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama pada tanggal 28 Februari 2006. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama telah diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 22. Perubahan tersebut dilakukan karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan umum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang 1945 sesuai amanat konstitusi pasal 24 ayat 2 bahwa peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di Mahkamah Agung bersama peradilan lainnya di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Yang keempat yaitu zakat. Negara menjamin warganya melaksanakan ajaran agamanya, melindungi fakir, miskin, dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 29, dan pasal 33 Undang-Undang 1945, maka pemerintahan perlu membuat perangkat yuridis yang akan mendukung upaya tersebut. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut muncul keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Akmil Zakat Nasional yang di dalamnya mencantumkan perlunya 3 komponen untuk melaksanakan untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf atas kekurangan.